Penggerak Angkatan ke-10 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya sendiri, Emma Yuliantri dari SMK Negeri 2 Lahat. Saya Sukma Susilawati dari SMA 2 Lahat. Saya Dirmansyah dari SMK Negeri 2 Lahat. Pada kesempatan ini kami akan membahas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dirman. Waalaikumsalam Ibu Emma. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Pak hari ini. Baik Pak, sebelum kita memulai coaching awal ini Pak, saya akan mendiskusikan yang pertama tentang rubrik penilaian kita pada coaching hari ini. Ya Bu, silakan. Baik Pak, nanti Pak ya, di antara coach dan coaching itu akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian kita pada coaching hari ini. Nah, apakah nanti sesuai atau tidak dengan alur Tirta? Nah, di mana di alur Tirta ini Pak ada menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, nanti Bapak sebagai coach akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian coaching nanti akan merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian Pak yang perlu diingat dalam melaksanakan coaching ini Pak harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang mana prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu Pak. Nah, baik Pak Dirman, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan pada pelaksanaan coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya laksanakan ketika nanti saya melakukan coaching dengan Ibu Ma, yang pertama yaitu mendengar secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiganya saya menjadi pendengar yang bisa dikatakan selalu melakukan kegiatan. Baik Pak, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ada 3 kompetensi ya Pak. Nah, nanti di saat pelaksanaan coaching kita hari ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Dalam coaching nanti akan saya kembangkan secara spesifik, yaitu yang pertama saya menjadi pendengar yang aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan yang dilakukan oleh coaching. Oh ya, oke Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, dalam pelaksanaan coaching ini indikator apa yang akan Bapak inginkan dalam coaching kita hari ini? Dalam kegiatan coaching kita hari ini, saya menginginkan indikatornya yaitu nanti ketika saya melakukan coaching terhadap coaching saya itu, saya ingin menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang akan kami temukan dan menyiapkan langkah-langkah yang akan kami ambil ketika nanti dilakukan coaching. Oke Pak, lanjutkan Pak ya. Nanti Bapak silakan melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Iya Bu. Itu Bu Sima, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya itu ada masalah ya Pak ya. Tapi saya bingung Pak mau cerita kemana. Gitu. Jadi kira-kira apakah ada waktu Pak untuk mendengarkan saya, masalah saya? Insya Allah Bu, ada waktu dan jangan sungkan Ibu tidak mengganggu saya. Terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan ini saya itu sering merasa kepikiran, tidak nyaman begitu Pak ya. Dan hal tersebut agak membuat saya tidak tenang gitu Pak.
Ya Bu, jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita? Oh, saya berharap Pak ya mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Oh, ya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap bisa mendapatkan solusi Pak dari masalah saya tersebut. Ya, semoga bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan Ibu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan diceritakan. Beberapa hari yang lalu itu saya disupervisi oleh salah satu guru senior Pak ya. Nah, saya itu mendapatkan kritikan Pak dari guru tersebut. Oh, jadi kira-kira apa yang membuat Bu Sukma merasa tidak nyaman dengan kritikan itu? Itu Pak, guru yang observer saya itu yang mensupervisi saya itu mengkritik tentang gaya mengajar saya Pak. Dan menurut beliau karena kesalahan saya dalam proses pembelajaran sehingga masih ada siswa itu yang masih pasif dalam belajar. Jadi proses pengajarnya ketika Ibu melakukan itu dinilainya kurang mengelola kelas yang baik atau seperti apa sehingga sampai ke dikritik seperti itu. Ya, menurut beliau cara saya mengajar itu masih belum maksimal sehingga masih ada siswa yang masih pasif begitu Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Jadi saya harus memperbaiki cara mengajar saya menurut beliau. Ya, jadi begitu ya. Sekarang bagaimana tanggapan Ibu guru terhadap respon dari guru yang mengkritik Ibu tadi? Sejujurnya saya sampaikan Pak ya kepada beliau bahwa saya itu memang itu kelalaian saya dalam mengajar. Oh, jadi itu masalahnya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika melihat murid-murid Ibu yang pasif di kelas? Saat melihat murid yang pasif itu saya merasa khawatir Pak dan sedih juga. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas. Menurut Ibu apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas itu? Ada banyak faktor sih Pak ya yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas itu. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri, dan faktor lainnya terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas. Oh, jadi bagaimana kondisi belajar murid di rumah itu Bu? Oh, kalau kondisi belajar di rumah, orang tua murid tersebut mengatakan bahwa ia sering bermain di rumah Pak dan tidak suka belajar. Oh, iya. Ya. Ada faktor lain Bu? Mungkin metode Pak ya, metode dan model yang saya gunakan itu kurang sesuai dengan minat murid. Jadi murid tuh merasa bosan dan tidak nyaman dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Atau mungkin juga ini Pak ya, masih kurang tepat pilihan metode dan saya kurang begitu mahir menggunakannya sehingga model pembelajaran tersebut membuat anak jadi pasif dan tidak termotivasi belajar. Oh, jadi begitu ya Bu ceritanya. Sekarang bagaimana perasaan? Ya Pak, terima kasih Pak, terus terang ya saya sudah merasa agak nyaman Pak setelah bercerita dengan Bapak. Oh ya, jadi kalau boleh saya menyimpulkan, Ibu merasa tidak nyaman ketika Ibu supervisi, ya begitu ya Bu. Ya. Nah sekarang selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan, apa rencana Bu Sukma selanjutnya untuk membantu murid tersebut agar menjadi lebih aktif? Rencana saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya akan mengajak untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain. Ya. Oh, jadi bagaimana nanti
ketika cara Anda untuk berkoordinasi dengan orang tua murid itu seperti apa? Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar murid dengan orang tua. Oh, jadi rencana yang sangat bagus. Kira-kira nanti apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus. Sekarang kira-kira apa masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Saya itu berencana bahwa saya setelah ini kedepannya akan mulai menggunakan berbagai metode pembelajaran yang cocok dengan materi dan minat siswa, Pak. Saya berharap siswa tidak merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, sehingga siswa termotivasi untuk belajar dan semakin bersemangat dan tidak pasif lagi pada kelas. Wah, luar biasa Bu, langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah Pak ya, syukur, alhamdulillah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega dan jujur saya takut salah-salah Pak dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu lakukan, Ibu merencanakan tadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana. Adakah batasan waktunya? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya Pak saya akan eksekusi, insya Allah rencana tersebut akan saya jalankan mulai minggu depan Pak. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan minat dan kemauan siswa tadi dan disesuaikan dengan materi. Jadi berharap siswa tidak bosan dan termotivasi dan aktif belajar di kelas. Oh iya Bu, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu semua butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini saya juga masih berusaha untuk mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat, terutama yang MGMP dengan saya Pak. Siapa tahu kami bisa saling bertukar pikiran, saling mengingatkan. Oh iya Bu, ide yang bagus sekali. Semoga semua dapat segera terrealisasi ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang memberikan teladan Pak ya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak ya, Ya, atas sama-sama waktunya Bu. hari ini. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu Emma, sehat semua. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum saya tutup kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Dirman. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan pada coaching ini terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Nah, indikator yang akan saya dapatkan dan lakukan itu saya menjalankan alur tirta di situ. Nah, kita mengidentifikasi, kita merencanakan rencana aksinya, kita masukkan tanggung jawab, sehingga kegiatan coaching kita pada hari ini nanti akan bisa memecahkan permasalahan dan melaksanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam coaching itu. Iya, baik Pak. Saya sebagai pengamat ya Pak, sebagai observer pada coaching kita hari ini antara Pak Dirman dengan Ibu Sukma, di mana tadi Bapak sebagai coach dan Ibu Sukma itu sebagai coaching. Dalam pelaksanaan coaching kita hari ini Pak sudah berjalan dengan baik Pak, sudah sesuai alur tirta yang mana tadi sudah ada Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian di sana juga sudah ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi Pak ya, kemudian di situ juga ada tanggung jawab. Nah tadi juga saya mengamati Pak Dirman sebagai coach itu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan tadi si coach Ibu Sukma juga sudah merespon pertanyaan dari Pak Dirman sebagai coach. Nah kemudian dalam pelaksanaan coaching kita hari ini
Pak Dirman dan Ibu Sukma sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Tadi di situ sudah ada kemitraan, kemudian sudah ada proses kreatifnya Pak, kemudian juga di situ sudah memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak, dalam kegiatan ini Pak, indikator apa yang akan Bapak kembangkan lagi? Indikator yang akan saya laksanakan dalam coaching berikutnya yaitu bagaimana saya akan mempelajari proses terjadinya coaching sehingga nanti coaching yang berikutnya itu berjalan dengan baik. Gitu. Baik Pak, kita cukupkan sampai di sini Pak ya Pak, observasi kita, kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat dan kemudian nanti di selanjutnya ketika kita melakukan coaching kembali itu tentunya akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Sukma. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik Bu. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya. Ya. Jadi yang akan melihat proses coaching Ibu nanti. Ya. Nah, dengan si coachingnya nanti ya. Sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah diharapkan dalam proses percakapan ini Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik bahasa, dan juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukannya jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam kegiatan coaching Ibu hari ini. Bagaimana bisa dipahami? Bisa Bu? Iya, oke, baik Bu. Selanjutnya, ini sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu Sukma, dalam pelaksanaan coaching kita hari ini, nanti coaching ini akan dilaksanakan antara saya dengan Pak Dirman Ibu. Nanti di dalam pelaksanaan coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, ada 3 ya? Ya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam pelaksanaan coaching nanti Bu, yaitu yang ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, ini adalah salah satu kunci ya, bisa menggali banyak hal ya dari coachingnya nanti ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator. Nah, indikator tercapaian ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana Bu terkait indikator ketercapaian keberhasilan yang dituju dalam proses coaching nanti?
Indikator yang saya inginkan ya Bu dalam pelaksanaan coaching ini, tentunya saya menginginkan nanti coaching saya itu dapat menyelesaikan atau dapat menemukan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, atau nanti coaching saya dapat menemukan mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya dengan kita ya, kemudian Ibu bisa menggali ide-ide dari kunci itu sendiri secara maksimal sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Hanya itu Bu yang saya tanyakan ya. Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Sudah siap Bu mulai proses coachingnya? Sudah siap Bu? Siap. Oke, silakan Bu ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Iya Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dirman, sepertinya Pak Dirman ada yang ingin diceritakan ya dengan saya. Oh iya Bu, tapi ada waktunya Bu. Insya Allah ada Pak. Ya, begini Bu, saya ini kan kemarin itu masuk pertama sekali di kelas itu karena pembelajaran pertama di awal ajaran baru ini saya itu punya permasalahan Bu. Permasalahannya itu ada di antara siswa saya ini hampir 80% siswa saya itu ada yang mengantuk, ada yang ribut, ada yang dia tidak memperhatikan, sehingga kegiatan pembelajaran hari itu tidak berjalan dengan baik. Oh, baik Pak. Kalau saya mendengar dari cerita Bapak ini ya Pak, sepertinya harus ada manajemen kelas yang lebih baik ya Pak. Iya Bu. Oke. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita apa sih yang keinginan Bapak dari percakapan ini nanti, atau tujuan Bapak itu apa Pak? Jadi keinginan saya Bu, ketika saya membagikan permasalahan saya, Bu, saya nanti bisa minta mencarikan solusi dari kegiatan ini. Baik, oke Pak. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan dengan kondisi yang tadi Bapak ceritakan, di mana di dalam kelas itu sangat tidak kondusif sepertinya Pak? Apa yang akan Bapak lakukan Pak? Yang pertama-tama yang akan saya lakukan untuk pembelajaran minggu depan, yang pertama saya akan menertibkan kondisi situasi di dalam ruangan, mungkin dengan cara ice breaking, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bagus. Setelah itu saya akan kebetulan saya kemarin itu menggunakan metode ceramah. Mungkin dengan metode ceramah itu memang tidak kondusif. Saya akan menggantikan nanti dengan menggunakan video, membuat kelompok, akan memberikan mereka itu kegiatan supaya dia aktif di kelas itu. Baik Pak Dirman. Kemudian Pak, siapa saja yang akan terlibat dalam proses Bapak untuk mengkondisikan kelas ini Pak? Yang pertama-tama yang akan saya minta di sini ada rekan sejawat, karena saya anggap rekan sejawat ini ketika kita pembelajarannya berdua atau kita bisa dikatakan berkolaborasi, dengan itu bisa melaksanakan kegiatan yang kondusif. Selain itu nanti saya akan minta bantuan kepada guru PP atau yang lainnya untuk mengawasi pada saat saya mengadakan pembelajaran. Baik Pak. Kemudian langkah awal apa yang akan Bapak lakukan? Langkah yang pertama, saya menertibkan siswa terlebih dahulu, memberikan motivasi sehingga nanti dalam kegiatan pembelajarannya itu bisa dikatakan dia berlangsung dengan baik. Baik Pak. Kalau misalkan ini dalam skala penilaian Pak, kondisi saat ini itu sudah di tahap berapa Pak? Kalau saya kemarin mengadakan pretest untuk karena ini kenyamanan kelasnya kemungkinan tidak ada sama sekali, itu rata-rata di bawah 50, sangat di bawah. Yang ingin Bapak tingkatkan berapa? Saya berkeinginan pada saat pembelajaran yang pertama ini nilai itu meningkat menjadi 75. Baik Pak Dirman, kalau saya sudah mendengar cerita dari Pak Dirman ini,
strategi-strategi apa kira-kira yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaannya nanti Pak? Nah, strategi yang akan saya laksanakan situ tadi, yang pertama tadi memberikan motivasi, yang kedua nanti saya akan melakukan metode pembelajaran, merubah metode pembelajaran, cara menayangkan video, memberikan permasalahan. Nah, setelah itu nanti saya berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat untuk mengawasi kegiatan pembelajaran itu strateginya. Baik, dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak rasakan? Setelah saya melakukan coaching sama Ibu Emma, saya sangat terbantu. Nah, selama ini karena permasalahan yang terjadi pada saya itu tidak ada tempat bercerita, Bu. Nah, jadi saya merasakan ada solusi yang terbaik yang akan saya lakukan ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Wah, saya sangat senang Pak mendengarnya ya Pak. Semoga nanti ketika Bapak melakukan proses pembelajaran yang akan datang Pak ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi strategi-strateginya yang begitu komplit, mudah-mudahan pembelajarannya di kelas nanti akan meningkat, kemudian tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak. Saya tunggu Pak kabar baiknya nanti Ya. dan kita akan melanjutkan dialog-dialog berikutnya. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Dirman. Baik Mbak Irma, tadi saya sudah mengamati proses percakapan, proses coaching Ibu dengan Pak Dirman ya. Ya Bu. Sudah beberapa catatan ini. Namun sebelum saya sampaikan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Ya Bu. Ya, untuk pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi dan juga apa indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, coaching yang sudah saya laksanakan tadi dengan Pak Dirman ya Bu sebagai coachingnya, itu saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yang mana tadi sudah saya mengajukan pertanyaan, mengajukan pertujuan, kemudian di sana tadi juga sudah ada identifikasi dan ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu. Oke. Iya, jadi Ibu yang Ibu sampaikan tadi sesuai Bu dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Ya Bu. Nah, jadi catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan di sini ya. Terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara saja dengan coach Ibu. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Juga sudah menerapkan prinsip kreatif Bu ya. Ya. Di mana Ibu berusaha menggali coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi yaitu seorang coach dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan disampaikan di pra-coaching kita ya. Jadi Ibu mengharapkan ada 3 tadi ya, 3 kompetensi yang tercapai ya. Jadi sudah terlaksana, mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi tadi menghadirkan penuh ya, kehadiran penuh dan itu juga sudah terlihat Ibu menjalankannya, melakukan percakapannya juga sudah dengan alur tirta ya, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ada rencana aksinya dan kemudian terakhir ada tanggung jawab. Alhamdulillah Bu ya. Ya, alhamdulillah. Secara gambaran umum Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya. Satu lagi Bu, ingin saya tanyakan, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Baik Bu, kalau untuk kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan ketika kita akan melaksanakan coaching Bu ya untuk kedepannya ini Bu, tentunya saya akan belajar kembali memahami proses coaching tersebut Bu, memahami kembali tentang alur tirta, kemudian memahami kembali tentang prinsip-prinsip coaching supaya nanti di saat saya melakukan coaching berikutnya itu akan lebih baik lagi Bu. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Semoga bisa terlaksana di coaching berikutnya dan dilaksanakan dengan maksimal, dan saya harapkan potensi lainnya juga muncul lagi pada coaching-coaching berikutnya ya Bu ya, sehingga bisa menerapkan coaching berikutnya yang lebih baik. Jadi saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu nantinya dalam menerapkan proses coaching yang sesuai harapan dalam pelaksanaan coaching yang tetap menggunakan alur Tirta. Ya. Terima kasih Bu. Ini adalah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Ya, Bu, terima kasih Bu Suma sudah memberikan arahannya. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sama Bu Emma ya, terima kasih juga. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak. Baik. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama coach Ibu, di mana Ibu tadi sudah melakukan kegiatan alur tirta, ya, menggunakan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penentukan coaching kita pada hari ini, saya sebagai observer ingin bertanya apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator tercapaiannya. Oh iya Pak. Jadi saya sudah melakukan coaching tadi dan sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu ya Bu yang sudah Ibu dapatkan. Ya. Saya sebagai observer di sini ya, tadi saya lihat sendiri Ibu melaksanakan coaching, terhadap coachingnya itu kebetulan coachingnya tadi Bu Emma, semua itu sudah dijalankan, mulai alur ceritanya sudah dijalankan oleh Ibu, misalnya dia menggunakan reaksinya, bagaimana tanggapannya dan tanggung jawabnya, sehingga itu sudah berjalan dengan baik. Nah, soalnya tadi saya mengamati juga kegiatan Ibu tadi melakukan kegiatan coaching tadi sampai sama coachingnya, di situ sudah ada prinsip-prinsip coachingnya, bagaimana kita meningkatkan kompetensinya. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan yang terakhir Bu, berdasarkan kegiatan coaching tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching yang akan dilanjutkan selanjutnya? Selanjutnya Pak ya? Ya. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak, karena tadi coaching masih kelihatan masih ada ulur yang belum tersampaikan, mungkin karena saya belum mengembangkan yang kehadiran penuh tadi. Jadi seharusnya saya menggunakan teknik stop ya Pak ya, agar coachingnya lebih rileks mengungkapkan masalahnya. Jadi Ya. kita menggunakan teknik stop itu yang paling bisa atau paling akurat ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu telah melaksanakan kegiatan coaching. Saya sebagai observer di sini berharap banyak kepada Ibu, nanti coaching-coaching berikutnya itu akan berjalan dengan baik. Untuk kegiatan kita hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Sukma. Iya, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Kenapa Bu ini kelihatannya wajah Ibu tampak banyak masalah ini? Kenapa Bu? Iya Bu. Iya. Sebenarnya saya sekarang ini sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan Bu dengan Ibu. Bu. Apakah Ibu ada waktunya Bu? Oh bisa Bu Emma, silakan. Ya. Dengan senang hati Bu saya. Iya Bu. Begini Bu, saya perhatikan Ibu ya, rekan-rekan saya, rekan guru yang ada di sekolah saya itu dari tahun ke tahun dalam proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran
ketahui Bu ya, sekarang Iya. zaman bertambah maju, kemudian teknologi juga bertambah maju. Akan tetapi pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami ini Bu masih menggunakan kebanyakan Bu ya, ada Iya, iya. beberapa, tapi kebanyakan digunakan masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, misalnya ceramah lagi seperti itu Bu. Iya, iya. Nah dari itulah Bu, saya ingin ada perubahan di sekolah ini Bu. Jadi kalau saya garis bawain ya, ibu itu merasa resah ya karena kondisi teman-teman ibu yang masih mengajar menggunakan metode konvensional, padahal teknologi sudah maju tapi tidak mengikutinya. Gitu benar Bu? Iya benar Bu. Oh iya ya, baik. Kira-kira percakapan kita hari ini apa yang ingin ibu dapatkan dari kita bercakap? Iya Pak, ya Bu. Dengan saya menceritakan apa permasalahan saya Bu ya yang ada di sekolah saya berharap nantinya bisa mendapatkan solusi Bu. Sehingga nantinya ada perubahan di sekolah saya ini terhadap model pembelajaran yang diterapkan untuk proses KBM-nya Bu. Jadi ibu itu berharap ada perubahan teman-teman ibu dalam mengajar, Iya, ya? iya benar Bu. Ya. Kira-kira Bu apa Bu perubahan yang ibu inginkan dari teman-teman ibu itu? Begini Bu, sekarang ini kan dengan zaman semakin maju dan kita juga sekarang itu harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak ya Bu. Ya, harapan saya Bu, saya ingin metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan saya di sekolah ini sudah menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada anak itu Bu. Nah kemudian sumber-sumber belajar juga kan bisa dimanfaatkan di sarana prasarana yang ada di sekolah ini, misalkan bisa menggunakan Infocus Bu, bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan kita kan punya halaman atau taman Bu di depan sekolah kita. Nah itu kan bisa juga dimanfaatkan menjadi sumber belajar begitu Bu. Ya, berarti ibu itu sangat berharap guru-guru di sini menggunakan variasi pembelajaran, metode pembelajaran yang bervariasi Bu ya, Iya. sehingga terjadilah kondisi yang ideal gitu Bu Iya, ya. iya Bu. Kalau begitu Bu, kira-kira berada di level berapa? 10 ya Bu ya, kalau yang ibu inginkan. Kalau Level berapa? Kalau 10 itu sudah sempurna ya Bu ya. Iya, iya. Pengennya bagaimana Bu? Mungkin masih di level 5 ya Bu. Oh, di level 5 ya. Ya, karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami ini Bu masih kebanyakan itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, belum memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini, sarana prasarana yang sudah tersedia itu belum dimanfaatkan dengan baik. Oh iya, jadi masih di level 9 level 5 ya sekarang ini ya. Jadi kira-kira di level berapa Bu yang ingin ibu tingkatkan gaya mengajar guru di sini? Apa ya Bu ya? Supaya lebih bervariatif lagi Bu ya. Iya. 7 kali Bu. 7? Iya. Bisa ya. Ke level 7. Jadi Ya. apa Bu kira-kira usahanya Bu supaya yang dilakukan supaya bisa di level 7 itu jadi ada perubahan? Iya. Ya Bu, kan kalau untuk perubahan yang keseluruhan Bu ya, itu bisa kita lakukan dengan mengadakan pelatihan seperti itu Bu. Kemudian kita juga melakukan workshop tentang metode pembelajaran. Nah begitu Bu. Oh iya, jadi untuk mentoring juga ya bisa? Bisa Bu, bisa ya? Bisa. Iya, pendampingan tadi ya Bu ya. Ya, Jadi bisa. kira-kira Bu apa Bu strategi yang bisa memungkinkan untuk diterapkan? Kalau teman-teman. ya kalau untuk teman-teman Bu ya, kalau secara keseluruhan tadi itu tadi ya Bu, bisa Ya. mengadakan pelatihan atau workshop atau mensosialisasikan terlebih dahulu di sekolah Ya. ini tentang berbagai macam metode pembelajaran. Tapi yang signifikannya Bu ya, sepertinya saya akan mengadakan mentoring dulu Bu dengan guru-guru atau rekan-rekan kerja saya di sini, karena dengan mentoring itu Bu kan ada beberapa guru itu kita memang menuju dengan guru-guru yang mau
sharing. Nah, Ya. mudah-mudahan nanti ada, karena ya itu Bu, saya akan melakukan mentoring. Ya, ya, jadi Ibu sudah merencanakan mentoring, ya? Ya, Mentoring, kemudian pendampingan, pelatihan juga ya, workshop. Nah, dari ketiganya itu Bu, kira-kira yang lebih nyaman dilakukan terlebih dahulu yang mana Bu? Atau bisa terrealisasi itu yang mana? Saya yang akan saya lakukan dalam Ya. waktu dekat ini Bu dengan cara mentoring. Oh, yang mentoring ya? Ya. Ya. Jadi kegiatannya kira-kira Bu menemukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja Bu untuk melakukan mentoring? Ya, kebetulan Bu ya, ada rekan guru saya itu Ya. dia sudah biasa Bu melakukan mentoring. Nah, rencana saya Bu, ya, saya ya. akan melakukan kerjasama dengan teman. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak. Terima kasih Bu Ya. atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Bu. Saya sebagai observer atau pengamat akan mengamati nanti Ibu ketika melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Yang ingin saya perjelas terlebih dahulu pada saat ini yaitu nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik-rubrik yang menjadi penilaian coaching kita pada hari ini. Yang pertama di situ ada prinsip coachingnya Bu. Di situ ada prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatifnya, ada memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya nanti kompetensi yang akan kita ambil ada 3, ada kehadiran penuh, ada pendengar aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nanti kita akan melaksanakan kegiatan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi yang selanjutnya Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu ambil ketika melakukan coaching terhadap coaching yang Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, menggunakan teknik rasa. Jadi nanti ada 3 ya Bu, nanti akan Ibu lakukan. Yang selanjutnya dari ketiga itu nanti nanti yang ketiga dari kedua itu Ya. bisa Ibu lakukan spesifiknya seperti apa? Ya, nanti yang kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan nanti coaching saya menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi itu ya. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana nanti indikator dari ketercapaian yang Ibu lakukan ketika kita melaksanakan coachingnya terhadap coachingnya? Oh ya, indikator ketercapaian keberhasilan yang dituju dalam proses coaching nanti yaitu bahwa nanti saya dalam proses coaching itu saya menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi itu Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya kita coaching hari ini. Semoga nanti akan dilaksanakan coaching-coaching berikutnya. Silakan nanti Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya untuk menemukan permasalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.